Berdoa dulu. Karyawan atau reguler? Karyawan. Tugas di mana sekarang? Saya kerja di kantor swasta, Pak. Perusahaan dagang. Duduk gitunya. Coba Anda terangkan kenapa dari mulai judul, latar belakang, terus alasan pengambilan judul segala macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengambil judul mengenai pelaksanaan pasal 9 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Jalan RTA Prawira Adiningrat studi kasus pedagang kaki lima di trotoar alun-alun Manunjaya. Latar belakang masalah dari judul ini, yang pertama dalam penelitian ini saya mencantumkan mengenai trotoar itu tersendiri ya Pak. Trotoar itu berfungsi dan dibangun untuk fasilitas bagi pejalan kaki. Namun saya melihat dan merasakan di area alun-alun Manunjaya di Jalan RTA Prawira Adiningrat banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar atau bahu jalan dan jalur hijau lainnya seperti alun-alun Manunjaya. Nah, di sini saya mengambil judul tersebut karena bisa dapat dibilang melanggar pasal 9 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Jalan RTA Prawira Adiningrat. Bagaimana pasal 9 ayat 6-nya itu? Pasal 9 ayat 6 bunyinya yaitu setiap orang atau benda dilarang berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menyimpan barang di trotoar, bahu jalan dan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Pak. Dan juga sanksi bagi pelanggarnya itu dapat dihukum denda administrasi senilai 20 juta rupiah dan denda kurungan paling lama 6 bulan. Nanti dimasukkan bunyi pasalnya ya. Siapa Pak? Saya Bunyi sudah pas. memasukkan di kerangka pemikiran Pak. Ini dimasukkan Di latar belakang. Siapa Pak? Pasal 9 itu berbunyi seperti apa itu kan. Nah terus menurut Anda emang terjadi pelanggaran gitu ya di Karena saya langsung observasi ke tempatnya ya di sekitar RTA Prawira Adiningrat, terutama di alun-alun Manunjaya, sering terjadi kemacetan Pak karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di situ. berjualan di situ karena yang membeli otomatis parkir di depan pedagang kaki lima tersebut Pak. Kamu mengganggu gitu ya. Mengganggu. Kamu aslinya situ juga, Manunjaya? Desa mana? Desa Manunjaya? Kampung Kelapa II di Samargaluyu Pak. Kelapa II Margaluyu. Nanti dipoto aja kejadian atau divideokan gitu kan. Tapi kamu jangan kalau bisa divideokan di blow up, jangan pakai narasi yang nggak bagus, apalagi di YouTube kan gitu kan. Nanti rame gitu kan. Maksudnya nggak apa-apa kamu observasi, tapi kamu observasinya nggak ada bukan dalam rangka publish itu ya, tapi dalam rangka memperkuat kemudian membuktikan bahwa memang terjadi kejadian seperti itu, dan kejadian yang ada di masyarakat atau di Manunjaya itu bertentangan dengan pasal 9 ayat 6-nya gitu kan, tentang trotoar. Memang di situ sudah terokupasi ya. Jadi para pedagang itu sudah mengokupasi, mengambil gitu ya. Iya Pak, saya bertanya-tanya kepada pedagang-pedagang, ada yang membayar biaya selama seminggu sekali ke pihak Karang Taruna, tapi saya tidak tahu dari Karang Taruna ke pihak pemerintahnya itu di Kecamatan Manunjayanya bagaimana. Sehingga saya ingin lebih meneliti lebih lanjut Pak bagaimana pelaksanaan pasal 9 tersebut. Jadi aturannya ada seperti ini, tapi di masyarakat ternyata menurut Anda itu disinyalir untuk sementara ini melanggar peraturan Perda nomor sekian ya itu. Keren lah ya. Kamu pidana atau perdata? Pidana. Pelanggaran pidana bisa menurutnya emang? bisa kan tadi pelanggaran pidana. Pelanggar ya pidana. Pelanggarannya ya, kepelanggarannya ya. Kepelanggaran. Ada ininya nggak? Harus dicantum. Kalau berarti kalau dicantumkan ininya juga. Pasal pelanggarannya
apakah ada denda atau apanya gitu kan. Karena kamunya pidana. Berbeda kalau orang HTN gitu kan. Orang HTN nggak harus ada pidananya yang dicantumkan Pak Yuli gitu kan. Tapi Sanksi karena ini administratif. orang pidana, ini dendanya nih gitu kan. Nggak apa-apa kan, denda juga bagian dari penerapan sanksi ya. Sanksi. Kayak gitu. Jadi nanti diarahkan sama Pak Yuli. Kalau saya bukan ahlinya di bidang pidana, tapi kalau menurut hemat saya ini harus ada pidananya nih. Apakah pelanggaran? Karena pelanggaran itu berhubungan dengan tip piring gitu ya. Tapi jangan ke ininya kalau begitu. Judulnya Pak. Pelanggaran pasal 9 itu kan. Jadi penerapan dendanya gitu kan, penerapan dendanya nanti. Penerapan sanksi aja, Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal penerapan sanksi. Penerapan sanksi Terhadap pelanggaran pasal 9 pasal 9 ayat 6. Jadi penerapannya apakah bukan kegiatannya, jadi apakah misalnya Pemda Kabupaten Tasikmalaya itu Satpol PP-nya paham, ngerti sehingga itu disanksi atau tidak gitu loh. Ya, disanksi atau tidak. Kalau misalnya tidak disanksi, nanti kelihatan apa alasannya tidak dilakukan sanksi. Berarti studi kasusnya, observasinya nanti di Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, bukan hanya di trotoar deh. Kalau di trotoar kan di foto-foto gitu ya. Nanti ditanyakan misalnya ke lokasi penelitiannya kan di Satpol PP. Kenapa nih Pak tidak dilaksanakan gitu kan? Jadi ke situnya gitu kan. Jadi Bapak ini dirubahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 9 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di jalan RT apabila dilihat. Ya. Tadi kasusnya masih sama Pak? Tadi kasusnya sama itu. Tapi efektivitas ini kan efektivitas Perda ya. Iya. Efektivitas sanksi Perda bukan perdanya nih. Bukan perdanya tapi ke sanksinya. Kalau nanti ke perdanya nanti malah jadi HTN gitu kan. Tapi ke pelaksanaan penerapan sanksinya gitu kan. Oke. Nggak efektif gitu kan. Apa karena jadi nggak disanksi itu apa karena memang Satpol PP-nya alat-alat penegak hukumnya yang tidak berjalan gitu kan. Jadi jangan dilihat pelanggaran di situnya kejadiannya itu HTN nantinya gitu kan. Jadi kamu jangan terseret ke HTN tapi tetap di pidananya gitu kan, di pelanggarannya ya. Nanti dilihat di perdanya ketentuan sanksi dan ininya gitu kan. Ini melanggar pasal berapa nih? Kalau melanggar pasal 9 nih implikasinya terhadap kan di perda itu satunya mengatur, tapi juga di situ ada sanksinya gitu kan. Nanti kenapa Satpol PP tidak gitu kan, tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut kan, penertiban. Pak, di situ sudah dicantumkan. Saya cantumkan terdapat pelanggaran pada pasal 41 mengenai ketentuan pelanggaran, denda dan sanksinya itu Pak. Gitu ya. Pasal 41 Peraturan Perda nomor 3, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat asal 9 ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Ini kan efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 9 Perda. Apa efektivitas ya? Efektivitas penerapan pasal 41 efektivitas pelaksanaan pasal 41 terhadap pelanggaran pasal 9. Gini jadinya efektivitas pelaksanaan pasal 41 aja.
41 Perda nomor sekian, pasal 41 ayat 1 ya. Ini deh. Penerapan atau pelaksanaan penerapan pasal 41 ayat 1 Perda. Nah, penerapan pasal atau nanti pelaksanaan pasal 41 ayat 1 Perdanya tetap ya. Perda nomor 3 tahun 2014 tentang ketentraman umum di jalan RTA Prawira Adiningrat. Studi kasus, udah gitu. Penerapan pasal 41-nya. Ini kan karena bukan pelaksanaan pasal 9, tapi justru pelaksanaan itu sanksi ya kan? Nggak apa-apa kan? Karena ini kamu pidananya gitu kan, bukan kalau nanti ke HTN-nya mungkin bisa pasal 9 ayat 6 bisa diambil sama mereka. Tapi kalau karena Anda ini kita membicarakan orang pidana, sanksi kan, efektivitas pasal 41 ini efektif enggak gitu kan nanti lampuran gitunya Pak gitu kan, saya sih kurang hafal betul lah gitu kan. Lanjut silakan. Ya, baik, tambahan